Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini minggu pertama di kelas 11 kita akan mencoba membahas tentang materi trigonometri. Sebelum kita membahas tentang materi trigonometri, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pengertiannya. Trigonometri itu adalah berasal dari kata tri, artinya tiga. Ya, tiga. Istri tiga. Bukan istri tiga. Tapi tiga apa? Nah, tiga hubungan antara sisi dengan sudut yang ada di segitiga. Sehingga membentuk suatu sisi, tiga sisi ya. Artinya ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dengan sudut yang ada di segitiga. Bukan istri tiga tadi ya. Oke. Untuk tiga hal utama di dalam trigonometri, itu yang wajib kita ketahui itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Untuk memahaminya, maka kita buat segitiga siku-siku. Nah, untuk mengetahui nilainya, kita harus ketahui dulu sudut alfanya. Ini namanya sudut alfa. Nah, maka kalau yang lurus ini namanya samping. Yang gambar seperti ini namanya miring. Yang di bawah garis lurus ini namanya depan. Ini sisi samping, sisi miring, sisi depan. Mati dulu. Untuk menghitung yang namanya sin, cos, tangen, maka itu ada formulanya atau ada rumusnya. Sin, cara menjawabnya atau mencarinya itu adalah depan dibagi miring. Atau kita singkat dengan sin demi. Cos sama dengan samping dibagi miring. Atau kita singkat dengan cos sami. Tan itu adalah depan dibagi samping. Atau kita sebut dengan tan desa. Oh iya Pak, sin ini apa Pak? Sin ini adalah sinus. Cos ini adalah kosinus. Tan ini adalah tangen. Ya. Oke, untuk contoh soal. Kita langsung ke contoh soal. Ada sebuah sudut segitiga siku-siku maksud saya. Sisi depannya itu ada 3, sisi miringnya ada 5, dan sisi sampingnya itu ada 4. Langsung saja. Silakan dicari sin alfa dari gambar segitiga yang ada di samping. Sin alfa itu memiliki rumus depan dibagi miring. Ingat saja sin demi, depan bagi miring. Sehingga untuk menjawab sin alfa adalah depan dibagi miring. Berapa depannya? Itu adalah 3. Maka tulis 3 di sini. Miringnya berapa? Itu 5. Sehingga didapatkan nilai 3/5. Untuk nilai cos alfa dari gambar tersebut, kita bisa tahu cos ini adalah rumusnya adalah cos sami. Samping dibagi miring. Sehingga didapatkan 4/5. Kenapa 4/5? Sampingnya berapa tadi? 4. Miringnya berapa? 5. Sehingga didapatkan jawabannya adalah 4/5. Tan alfa. Tan alfa ini desa atau depan dibagi samping. Nilainya berapa? Hanya 3. Sampingnya 4/4. Nah, untuk menjawab trigonometri, maka kita ada yang namanya rumus untuk mencari suatu sudut. Nah, saya baru sadar bahwa tidak hanya kalian saja yang istimewa, melainkan ada juga suatu hal yang istimewa, yaitu adalah sudut istimewa. Jadi tidak hanya kalian yang istimewa di dunia ini, tapi ada juga sudut istimewa. Untuk mengetahui sudut istimewa di trigonometri, cara menghafalnya itu adalah kita buat dulu tabel seperti ini. Sin, cos, tan urutannya. Kemudian ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk menjawabnya, kita tulis dulu 0 di sini. Kemudian kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita kalikan dengan setengah. Karena kita tulis tadi 0, 1, 2, 3, 4. 0 ini kita kalikan dengan setengah. Menjadi 0 kali setengah 0. Kemudian ini tadi 1 kan? Maka 1 dikali setengah, setengah. Dan 2. Yang ini ada 2.
Nah, dikalikan dengan setengah. 2 dikali setengah itu setengah akar 2. Di sini ada 3. 3 kita buat akar juga. 3 dikali setengah itu setengah akar 3. Tetapi itu di sini ada 4. 4 di dalam akar itu adalah 2. Nah, setengah dikali 2 itu adalah 1. Sehingga didapatkan hasil dari sinus ini sendiri 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kemudian untuk mencari nilai cos, kita balikkan saja di 90 derajat ini. 1 di sini, setengah akar 3 di bawah 30 derajat. Untuk nilai dari cos 45 itu tetap. Kemudian untuk nilai cos 60 kebalikan dari cos 30. Untuk nilai cos 90 itu adalah 0, kita balik saja. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau ingin mencari tangen? Tangen ini adalah hasil dari sin dibagi dengan cos. 0 dibagi 1 hasilnya 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu adalah tinggal 1 per akar 3. Nah, selanjutnya lagi nilai dari 45 ini, 45 derajat sinus dibagi cos, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 artinya 1. 60 ini setengah akar 3 dibagi setengah artinya akar 3. Tapi untuk 1 dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi atau tidak bisa dibagi. Ya, di sini ada kuadran. Kuadran ini itu berfungsi sebagai atau bertujuan untuk menghitung sin, nilai cos, nilai tan dari sudut yang lain. Di mana kuadran ini nanti akan ada penggolongan atau klasifikasi sudut. Nah, di sini ada kuadran 1 untuk nilai sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di mana semuanya ditandai dengan positif. Yang berada di kuadran 2 itu terdiri dari sudut 90 sampai dengan sudut 180 derajat. Di mana kalau ada sin, di sini adalah sinnya positif dan yang lainnya negatif kecuali sin. Di kuadran 3 itu adalah 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Di sini hanya tan yang positif tetapi yang lainnya itu negatif. Kuadran 4 sebaliknya itu 270 derajat sampai dengan sudut 360 derajat, hanya cos yang positif tapi yang lainnya itu adalah negatif. Perlu diingat sekali lagi bahwasanya ada 2 cara untuk kita mengingat kuadran tadi. Itu dengan cara tuliskan 180 derajat itu adalah patokannya tetap. Tapi 90 derajat dan 270 derajat itu ganti. Kita contohkan di contoh soal nomor 1. Berapa sin 120 derajat? Maka kita jawab dulu. Sin 120 derajat itu berada di kuadran 90 sampai 180 karena nilainya letaknya di tengah-tengah sini. Maka untuk di sini itu adalah plus ya tandanya. Maka sin ini adalah plus. Sinnya plus, sin dalam kurung 180 derajat dikurang 60 derajat. Mengapa 180 derajat? Karena di sini nilainya paling besar itu adalah 180 derajat di kuadran kedua dikurang dengan nilai 60 sehingga menghasilkan sinnya berapa? Sinnya itu adalah 60 derajat. Sinnya 60 derajat. Sehingga 120 ini nilai sinnya adalah sin 60 derajat. Kalau kita jadikan di tabel, sin 60 derajat itu berada di mana? Itu berada di sini. Nilai sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Jika kita berlatih maka kita akan tahu nilai dari tabel tersebut. Maka jawabannya adalah setengah akar 3. Nah, langkah kedua Pak, kalau kita pakai untuk 90 dan 270 derajat itu kita ganti. Nah, langkah keduanya itu adalah sin 120 derajat tambah ini nilainya itu ada positif sin 90 derajat. Nah, diganti. Bisa diganti 90 derajat, bisa diganti 270. Maka kita pakai 90 saja. Kurang berapa? Kurang 30 derajat ya. 90 ditambah 30 hasilnya itu kan 120. Maka kita ambil cukup 30 derajat. Yang ini tetap. Jadi sin ini kalau kita ganti menjadi cos, tetap positif. Cos dari 30 derajat berapa? Cos dari 30 derajat itu hasilnya adalah setengah akar 3. Cos dari
30 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga kita jawabannya adalah setengah akar 3. Lanjut. Cos 240 derajat. Nah, cos 240 derajat itu letaknya di mana? 240 derajat letaknya di mana? Letaknya di kuadran 3 ya. Apa kuadran 4? Ya, letaknya di kuadran 3, bukan di kuadran 4. Kalau 4 itu 270, tapi kalau 3, 180 sampai dengan 270. Sehingga 240 ini, kita pakai patokan ini saja, biar lebih mudah. Tetap, nggak perlu ganti-ganti lagi sin ke cos. Tapi kalau yang ini tetap cos, sin tetap sin, maka kita ambil 180. Cos buka kurung 180 ditambah 60 derajat akar nilainya genap 240. Nah, di sini kita lihat ada 60 derajat. 60 derajat ini kita keluarkan cos 60 derajat. Cos 60 derajat kita lihat di sini berapa cos dari 60 derajat? Cos 60 derajat itu adalah setengah. Sehingga jawaban dari cos 240 derajat itu adalah minus setengah. Karena di kuadran 3 itu, nah, hasil ini adalah minus. Ini harusnya minus ya, karena kecualitan hasilnya itu adalah minus. Contoh cos minus, sin minus, sehingga hasil dari cos 240 derajat itu adalah minus setengah. Sekian penjelasan dari Pak untuk materi trigonometri. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.